solusinya. Mas, banyak yang bilang Cuma kios burung. Kios burung itu karena saya penghobi burung, akhirnya dari hobi saya pengen mengembangkan hobi saya menjadi Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari mantan Rektor Unila Karomani yang dituntut 12 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 10 miliar. Mantan Rektor Unila Profesor Karomani dituntut 12 tahun penjara dengan denda 500 juta dan uang pengganti 10 miliar atas perkara suap penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan terdakwa Karomani dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 27 April 2023. JPU KPK Widya Hari Susanto dalam tuntutannya, hukumannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemudian menjatuhkan pidana terhadap Karomani dengan kurungan penjara 12 tahun penjara dengan dikurangi masa tahanan dan denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selain itu Karomani juga dimintai untuk membayar uang pengganti sebesar 10 miliar lebih dan juga 10.000 dolar Singapura. Yang mengatakan jika dalam 1 bulan uang tersebut tidak terbayar, maka harta benda akan disita untuk menutupi uang pengganti. Lalu apabila masih tidak mencukupi, maka JPU KPK mengatakan Karomani akan dipenjara selama 3 tahun. Dalam kesempatan itu juga JPU KPK mengatakan unsur dugaan korupsi atau suap selama proses persidangan berlangsung telah terpenuhi dengan minimal 2 alat bukti. Selain itu, JPU KPK mengatakan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Karomani dipandang kooperatif selama menjalani persidangan. Dan sementara itu, terdakwa Karomani menyampaikan akan mengajukan pledoi atas tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK. Berita selanjutnya, sipir Lapas Raja Basa flexing meminta maaf barang mewah yang dipamerkan milik mertuanya. PNS sipir Lapas Raja Basa Bandar Lampung yang kedapatan flexing harta di media sosial mengaku menyesal atas perbuatannya yang menjerat dan menyeret institusi tempat ia bekerja. Dawak Delvi, sipir yang berfoto-foto flexing barang mewahnya di media sosial, membuat pengakuan mengejutkan bahwa barang-barang mewah itu yang ia pamerkan di media sosial bukanlah miliknya. Kepada tribunlampung.co.id pada Kamis 27 April 2023, Dawak mengaku moge yang ia naiki di fotonya viral, sebenarnya milik pengunjung lapas dan ia hanya sekedar berfoto saja. Begitu juga untuk mobil mewah yang ia pamerkan, Dawak menjelaskan adalah milik mertuanya. Ia mengatakan banyak items yang viral itu semua punya mertua dan bukan milik ia pribadi. Dawak menyebut mobil Mitsubishi Pajero juga punya mertuanya dan ia hanya dikasih fasilitas saja. Ia juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah membuat ia ceroboh. Makanya ia secara pribadi dan istrinya memohon maaf atas kegaduhan yang telah ia lakukan selama ini. Apalagi ia telah mencoreng nama baik instansi Kemenkumham sehingga ia masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat Kemenkumham. Sebelumnya atas foto-foto flexing yang viral di media sosial, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah mengambil tindakan tegas terhadap ASN pegawai lapas kelas 1 Raja Basa, Dawak Delvi. Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung serta
Lamban Topik mengaku sudah memberikan saksi terhadap Dawak Delvi dengan memindahkannya ke Kanwil. Menurut Sorta, timnya telah melakukan pemeriksaan internal terhadap Dawak yang mengatakan sipir tersebut sengaja dipindahkan ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk dilakukan pembinaan secara langsung. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Raja Basa, Maizar mengatakan oknum sipir tersebut benar pegawainya. Sebelum foto oknum sipir tersebut viral diunggah di akun Twitter @partai_sosmed dengan menunjukkan oknum sipir naik motor trail hingga motor Harley Davidson. Pria dengan pangkat golongan 3 ini sengaja flexing untuk memamerkan hartanya dengan berbaju kaos kuning mengenakan kacamata hitam menaiki motor mewah tersebut. Baru di mana? Saya pribadi dan istri mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan saya, terutama mencorengkan nama baik instansi dan ini Kementerian Hukum dan HAM khususnya. Saya dan istri mohon maaf sebesar-besarnya dan saya siap menerima konsekuensinya. Mas, banyak yang bilang Cuma kios burung itu karena saya penghobi burung. Akhirnya dari hobi saya pengen mengembangkan hobi saya menjadi maju, dapat penghasilan juga lah tambahan. Berita selanjutnya, 6 pelaku pengeroyokan pemuda di Lampung Selatan diamankan polisi. Satu pelaku masih di bawah umur. Polsek Kalianda Polres Lampung Selatan Polda Lampung mengamankan 6 pelaku pengeroyokan pemuda di depan SMP Negeri 1 Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan pada Rabu 26 April 2023 sekitar pukul jam 7 malam. Sebelumnya, 6 pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Fadli Amri 37 tahun di depan SMP Negeri 1 Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan. Dan ternyata satu pelaku pengeroyokan ini masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan Polsek Kalianda telah mengamankan 6 pelaku pengeroyokan tersebut. AKP Hendra menyebutkan aksi pengeroyokan ini dipicu karena salah paham. Menurut Hendra, pada Kamis 27 April 2023, masalahnya mereka saling menghalang-halangi laju mobil pemuda tersebut saat ditegur. Mereka tak terima dan marah. Sementara Kapolsek Kalianda AKP Sugianto mengatakan pengeroyokan terjadi pada tanggal 25 April 2023. Adapun pelaku yang diamankan berinisial GNB 17 tahun, AY 22 tahun, M 13 tahun, MB 18 tahun, DE 24 tahun, dan RH 19 tahun. Semuanya warga desa Sakaratu, Kecamatan Kalianda. Kronologi kejadian ini terjadi pada Selasa 25 April 2023 sekitar pukul jam 10 malam. Saat itu korban sedang mengendarai mobil Daihatsu Ayla berwarna putih dengan nomor polisi BE 1689DC. Pada saat korban sedang dalam perjalanan menuju Pasar Kalianda, setibanya di Masjid Candi Girang Kalianda, korban bertemu dengan para pelaku. Saat itu para pelaku menghalangi korban dengan sepeda motornya dan para pelaku ini menutup jalan dengan motornya. Lalu korban menegur salah satu dari pelaku itu. Saat ditegur, pelaku tak terima dan kemudian mengejar korban sampai di SMP Negeri 1 Kalianda. Lalu para pelaku memberhentikan mobil korban dan langsung memukul mobil korban menggunakan helm dan tangan kosong hingga kaca depan mobil korban retak. Merasa terintimidasi, korban keluar mobil dan langsung dipukuli para pelaku. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di leher sebelah kiri, kepala belakang, dan pelipisnya memar. Sugianto juga mengatakan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda dengan berdasarkan laporan korban dan video yang beredar, pihaknya langsung mencari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sugianto mengatakan para pelaku terancam dijerat dengan pasal 170 KUHP. Berita selanjutnya, pulang saat berekreasi, mobil wisatawan ditabrak bus di Jalintim, Lampung Timur. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Toyota Rush dan bus pariwisata di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur pada Rabu 26 April 2023 sekitar pukul jam 5 sore. Pengemudi mobil Toyota Rush BE 1277NH
diketahui bernama Marianto 37 tahun, warga desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Marianto membawa 7 penumpang dan ditabrak oleh satu bus pariwisata. Kanit Gakum Satlantas Polres Lampung Timur Aibda Ferdi CS saat dikonfirmasi pada Kamis 27 April 2023. Ia mengatakan kemarin korban Marianto bersama dengan keluarga baru pulang dari Pantai Mutiara Baru dan mau ke desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru. Kemudian saat tiba di lokasi, pengemudi mobil Toyota Rush ini kaget karena tiba-tiba dari arah perlawanan muncul bus pariwisata dengan plat BE7385F yang membanting setir dan menabrak mobilnya. Akibatnya mobil Toyota Rush ringsek berat pada bagian depan dan belakang lantaran menghantam gapura di pinggir jalan. Menurut Aibda Ferdi, tidak ada korban meninggal akibat kecelakaan tersebut, namun 3 orang keluarga dari Marianto harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kepolisian langsung menangani peristiwa tersebut. Dengan sementara Karnet Plus dibawa ke Mapolsek Labuhan Baringgai. Dari keterangan Karnet, mobil pariwisata tersebut hendak menuju Pasir Sakti. Namun korban dan akibat mobil ini di depannya berhenti mendadak, bus langsung membanting setir ke kanan. Yang menjelaskan petugas kepolisian lalu lintas saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pihaknya juga masih melakukan pengejaran terhadap supir bus yang telah kejadian ini melarikan diri. Harga sembako di Lampung Timur alami penurunan, cabai mencapai Rp15.000 per kilogramnya. 6 hari pasca Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di Lampung Timur mengalami penurunan. Adapun penurunan terjadi hampir di semua komoditas, baik cabai, bawang, hingga tomat. Seperti di Pasar Rakyat Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur pada Kamis 27 April 2023. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Rakyat Pekalongan pada pukul 9 pagi, terlihat aktivitas pasar belanja normal. Suasana pasar terlihat cukup sepi dibandingkan dengan beberapa hari jelang Lebaran beberapa waktu lalu. Terlihat juga beberapa lapak pedagang masih tutup atau tidak berjualan. Sutini, salah seorang pedagang sembako, menurunkan, ia mengatakan penurunan telah terjadi selama 3 hari terakhir. Sutini menyebutkan harga cabai merah keriting saat ini hanya Rp15.000 per kilogram. Padahal jelang Lebaran kemarin harganya Rp50.000 per kilogram. Bahkan pada Lebaran tahun lalu harga ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Kemudian penurunan harga ini merupakan terjadi di cabai rawit juga. Pada jelang Lebaran kemarin harga cabai rawit Rp50.000 per kilogram dan sekarang hanya Rp25.000 per kilogram. Selain itu harga cabai hijau keriting mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp45.000. Lalu cabai japlak juga mengalami penurunan harga dari Rp35.000 kilogram dari sebelumnya Lebaran kemarin Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga bawang juga mengalami penurunan baik bawang putih maupun bawang merah. Bawang merah sekitar Rp45.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp60.000. Sedangkan bawang putih turun sedikit, dari kemarin Rp35.000 menjadi Rp32.000. Bahkan tomat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Berita selanjutnya datang dari Guardian Mall Bumi Kedaton yang memberikan promo tambahan 1.000 mendapatkan 2 pieces dan diskon hingga 50%. Guardian Mall Bumi Kedaton memiliki banyak promo menarik yang disayang untuk dilewatkan. Store Manager Guardian Mall Bumi Kedaton Angga Variawan mengatakan, salah satu promonya adalah tambah 1.000 dapat 2 pieces yang berlaku dari tanggal 27 sampai dengan 10 April. Dalam promo ini, jika pelanggan memberi 2 produk yang sama, maka satu produk diberikan harga normal dan satu produk lainnya dengan harga 1.000. Produk yang mendapatkan promo ini adalah Dove Deeply Nourishing Body Wash Pump 550 ml, Cesrof Sampo atau Conditioner 170 ml, Johnson Baby Milk Bath Refill 400 ml, Maybelline Fit Me Ultimate TWC dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada promo Super Weekend Deals yang juga berlaku dari tanggal 27 April sampai dengan 1 Mei 2023. Di promo Super Weekend Deals ini ada diskon 50% untuk skincare, healthcare, dan juga personal care.
Jika mau mendapatkan semua promo ini bisa langsung datang ke Guardian Mall Kartini, langsung ada di lantai 1, bersebelahan dengan Superindo. Guardian Mall Kartini buka setiap hari mulai pukul 10 sampai dengan jam 10 malam. Jika tidak sempat datang, bisa beli lewat online dan juga WhatsApp ke nomor 0897 3442 349 atau melalui website mereka guardian.id. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.